Para Romo, Suster, Pater Buddha, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Kita berkumpul di sekitar jenazah saudara kita, Gregorius Eliarto, dengan rasa berduka yang mendalam. Untuk saya sendiri, beliau ini meninggalkan kita begitu cepat. Saya mengenal cukup dekat saudara kita ini sejak dulu. Saya pernah tinggal bersama-sama dengan dia di Jakarta ketika saya menjadi adik kelasnya ketika kami studi filsafat, dan interaksi kami dipenuhi dengan diskusi metafisis dan filosofis yang dari makan malam jam 7 bisa selesai jam 12 malam. Kami ditegur Pak Yudin supaya cepat tidur, karena mungkin satu kata yang menyimpulkan perjalanan hidup saudara kita ini adalah mencari. Eliarto ini adalah orang yang punya banyak bakat, punya bidang ilmu yang banyak. Di UGM dia di Fakultas Teknik, kemudian masuk filsafat juga dengan antusiasme tertentu, kemudian mendalami banyak hal. Skripsinya itu sering didiskusikan sama saya malam-malam itu mengenai Bernard Lonergan, teolog dan juga filsuf yang sangat terkenal, Jesuit dari Boston. Dan kemudian ketika saya di Boston, saya tinggal di komunitasnya yang dulu ditinggalkan oleh Romo Bernard Lonergan ini, dan saya masih ingat topik di skripsinya Eliarto ini. Saya kenal kategori-kategori pemikiran Lonergan justru dari dia, gitu ya. Dan kemudian dia bekerja sebentar di Raja Wali di Jakarta. Ketika kami masih studi, dia sudah menjadi pimpinan di lembaga itu ketika membantu, gitu ya. Dan kemudian juga sekolah lagi di Amerika, di Marquette, dan kemudian juga S3 filsafat di Triarkara, ya. Kembali saya kira menekuni pemikiran Lonergan. Tetapi pencarian yang lintas batas, lintas ilmu, dan juga lintas bidang kehidupan itu yang menjadi ciri bagi dia, tapi juga bagi banyak orang yang menjadi sulit dimengerti. Keputusan-keputusannya tidak mudah dimengerti, dan ketika saya pulang studi, sebelum selesai saya tinggal di Paingan dan bertemu dia mungkin hampir setiap hari, pertanyaan-pertanyaannya menjadi lebih lain sekarang. Tidak hanya ilmiah, tetapi menyangkut interaksi yang misterius antara badan dan jiwa, antara roh dan dunia ini, antara intelijensi dan juga materialitas. Itu semua kategori filosofis yang sulit dimengerti, dan dia itu pertanyaannya sekarang bertanya pada saya, bagaimana saya menjiwai itu. Saya berusaha merumuskan jawaban saya yang masih saya cari-cari juga dalam arti tertentu, tapi dia sering mau nge-push ke arah, lalu spiritualitas Ignatian bisa belajar apa mengenai hal itu. Mengapa banyak orang tidak bisa mengerti, dia bilang gitu. Jadi pencarian-pencariannya makin lama makin tajam, dan makin membuat dia mau memutuskan banyak hal yang tidak dipahami oleh orang lain kalau tidak menyelami pemikirannya itu. Nah, dalam arti tertentu inilah yang menjadi ciri dia, tetapi dalam arti tertentu inilah juga yang membuat hidupnya mungkin sulit dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dan keputusan-keputusan dia membuat dia dalam arti tertentu menjadi dirinya, tetapi dalam arti yang lain juga menjadi sebuah pertanyaan bagi orang lain. Maka momen dia meninggalkan kita adalah momen yang sebetulnya momen rekonsiliatif, saya pikir. Satu Paulus mengatakan pada umatnya, pada kita semua, selalu terngiang kata-kata itu, bahwa kita memang anak-anak Allah. Tetapi selama kita ada di dunia ini, martabat kita sebagai anak-anak Allah itu masih kabur, masih ada bayang-bayang, masih ada kabut yang menyelimuti pemahaman kita mengenai diri kita. Tetapi Paulus mengatakan, tapi nanti ketika kita bertemu Tuhan, ketika kita memandang Yesus, menjadi jelaslah siapa kita untuk kita. Tapi yang menjadi jelas juga adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang eksistensial, yang sangat serius untuk kita semua yang hidup di dunia ini. Sebetulnya siapa kita ini? Bukan hanya di hadapan sesama, bukan hanya di hadapan kita sendiri, tetapi terutama di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan saya ini siapa? Dengan segala keputusan hidup kita yang kadang-kadang sulit kita mengerti sendiri, sulit dimengerti oleh sesama. Tapi akhirnya adalah, apakah Tuhan memahami dengan cara khusus? Apakah ada momen itu di mana jiwa bertemu Tuhan dalam ketelanjangannya, di dalam ketulusannya, tidak ada bayang-bayang lagi, dan kematian adalah
sebuah cakrawala baru, di mana momen itu terjadi, momen yang sangat-sangat privat antara jiwa dengan penciptanya, dengan Tuhan sendiri. Kata-kata Paulus itu, saya kira akan menjadi cara bagi kita untuk menyerahkan diri ke dalam istirahat Tuhan bersama Tuhan sendiri, dan untuk kita coba memahami hidup kita juga dalam perspektif mencari dan mencari, tetapi juga mengingat bahwa pilihan kita memang sebetulnya dalam pertanggung jawab kita dan kita sadar. Terima kasih atas support yang baik, yang lama, vokasi dalam banyak hal. Dia adalah juga bagian dari unit-unit yang lain di Sanata Dharma selama hidupnya, dan saya kira sungguh-sungguh kita pantas berterima kasih atas semua itu. Maka atas nama Universitas Sanata Dharma saya mengucapkan terima kasih. Eli, silakan engkau sekarang bertemu dengan Tuhan, berbicaralah dengan Tuhan seperti engkau berbicara dengan banyak orang, menelisik dengan tajam, bertanya-tanya dengan tajam, dan mau mencari jawaban yang final, yang tidak bisa dibantah lagi, dan itu hanya akan engkau temukan bersama Tuhan sendiri. Kami menyertai perjalananmu dengan doa-doa kami. Maafkan kami juga ketika di dalam hidup ini seringkali tidak banyak hal yang bisa dikomunikasikan dengan tajam, dengan lancar, dengan terbuka, karena keterbatasan kita di dunia ini. Sekarang kau tahu isi hati kami lebih lagi. Sekarang kau tahu juga isi hatimu untuk Tuhan, untuk kami, untuk banyak orang. Maka selamat jalan, Tuhan menerima engkau dalam istirahatnya.